tutup. Jadi inilah gerbang tuanya. Emang tinggi ya, 78 meter. Untuk zaman dulu hebat. Saat pagi teman-teman, kita masih posisi baru aja check out dari hotel. Kita ada di Tung Song Junction. Nah, hari ini rencananya kita mau naik kereta. Keretanya tinggal 20 menit lagi, tapi nggak apa karena stasiunnya persis di depan. Itu dia. Nah, jadi kita mau ngapain di Nakhon Si Thammarat. Nah, di Nakhon Si Thammarat ini adalah kota yang sangat kuno dan ini bahkan peninggalan Sriwijaya. Jadi menarik ya. Dan yang menarik lagi tuh di abad ke-17 pernah ada orang Jepang jadi gubernur di sana. Nah, kita ikutin aja. Yuk kita ke stasiun kereta yang udah di depan ini. Ini ya, Tung Song Junction. Nah, kita mau ke mana? Tadi ke Nakhon Si Thammarat. Itu posisinya 60 km di sebelah timur dari sini. Nah, ini belnya nih, coba kita lihat. Untuk keberangkatan kereta yang ini. Habis kereta ini giliran kita. Green means go ya, hijau berarti jalan. Nih, ini ke Hatiai. Atau dari Hatiai ke Chumpon. Tuh, Chumpon. Tuh, hijau. Kita dari Nakhon nanti sore langsung jalan lagi balik ke arah sini. Bakal lewat ini tempat juga. Karena kita bakal langsung lanjut ke Chaya. Chaya itu katanya ibu kota Sriwijaya yang dulu. Jadi salah satu kandidat ya. Bisa Palembang, Jambi, salah satu kandidat lain untuk ibu kota Sriwijaya adalah Chaya. Makanya dibilang Sriwijaya, Sriwijaya. Ini yang 167 nih. Itu kereta kita datang. Padahal yang ini belum berangkat nih. Tadi kereta yang muncul di sebelah situ. Inilah kereta kita. Kereta kita akhirnya sampai juga telat sejam. Nah, yang ini. Nah, ini. Ini kereta yang sebelumnya. Nah, kita jalan ke sana karena kita well satu. Yang menariknya ada sumber air juga ya. Jadi petugasnya di belakang kita persis. Nah, dia yang sambung-sambungin untuk isi air kereta. Tuh, selangnya disambung. Ada yang air bersih, ada yang memang kotoran. Nah, ini ya kereta yang ini duluan. Bye bye. Kita mau kemana? Kita mau ke Nakhon Si Thammarat. Nakhon itu artinya kota. Itu dari serapan dari bahasa ini sebenarnya Sanskrit. Malay atau Indonesia itu negara. Nakhon Si Thammarat. Si itu dari Sri. Maksudnya ya apa ya, great atau noble gitu. Sedangkan ini Thammaratnya Dhamma Raja. Dhamma itu righteous ya. Jadi righteous king, city of the righteous king, atau kota raja yang apa bajik ya. Nih, ada yang bawa motor juga. Tung Song Junction. Nah, katanya paling depan mungkin ini, coba kita cek. Kalau bukan berarti paling belakang. Kalau kita gabung satu. Ini gabung belakangnya. Coba sini. Nggak jelas ini, kelas 10. Kalian semua naik dulu karena mau jalan. Ini kayak second class atau first class. Oh, ini tidur nih, sleeper. Tuh. Jika kita di ujung sana, coba kita ke sana. Ini keretanya udah jalan. Oh, ini kantin tadi ya. Sama tinggal Tung Song Junction. Ini kayaknya second class mungkin. Ini kayaknya third class. Bisa ngomong senior citizen. Oke, kayaknya kita di sini. Ini kita di Khao Chum Tong Junction. Tuh ya tulisannya tuh. Nah, inilah junction
yang menuju Nakhon Si Thammarat. Kalau jalur utama itu langsung ke Sungai Kolok ya. Nah ini kita mau ke Nakhon. Ini kita belok ya, karena ini juga junction. Inilah beloknya. Ini ya udah di Nakhon Si Thammarat. Bisa kelihatan ya itu stupa legendarisnya di balik pohon. Aduh, tuh dia tuh. Ini ada puluhan kilogram emas di atasnya. Dan ada relik Buddha, giginya Buddha. Nanti kita kesana, mudah-mudahan sempet. Ini kita akhirnya sampai jam 1.05, telat 1 jam dari jadwal. Karena ini memang kereta dari Bangkok, ini ujungnya ya. Jadi main kesini makin telat pasti. Nah ini ada tandanya Nakhon Si Thammarat. Nakhon itu kota, Si itu Sri, Thammarat itu dari Dharma Raja atau Righteous King ya, kota raja yang bajik. Yaudah, ini kita rencananya mau masuk ke kotanya. Ini memang di tengah kota, namanya juga stasiun rel kereta api ya. Tapi masalahnya adalah apa? Kota tuanya itu ada di selatan sedikit. Jadi kita bakal jalan ke sana, lalu kita mau ke candi yang ada gigi Buddha. Nah itu jaraknya sekitar 34 km atau sekitar 40 menit jalan. Padahal kita 2 jam lagi bisa jalan. Karena yang ini kereta berikutnya itu nggak mungkin telat karena ke jalannya dari sini mulai ya, jam 3.20. Yuk. Inilah kotanya. Pusat kota Nakhon Si Thammarat. Ya mungkin kota tuanya di sini, tapi kota yang paling tuanya lebih di selatan ya. Jadi ini adalah salah satu kota paling tua di Thailand. Ayo kita sambil jalan, yuk sambil jelasin. Bisa lihat juga nih angkutan Thailand nih. Baik dari Sungai Kolok masih bentuknya begini. Nanti kita baliknya mudah-mudahan bisa naik ini aja biar cepet. Sambil jalan, jadi kita cerita sejarahnya dikit. Jadi tadi udah dibilang ya, ini satu kota paling tua di Thailand. Sejarahnya panjang. Jadi salah satu inskripsi kuno, itu inscription Ligor kalau nggak salah namanya, itu mencatat tentang Sriwijaya. Jadi kata Sriwijaya membangun kota di tempat ini tahun 775 Masehi. Luar biasa ya. Tapi betul-betul menjadi kota yang sangat besar itu baru di abad ke-13. Nah itulah yang mulai dibangun tembok kota. Nanti kita bakal ngeliat tembok kotanya. Ini kotanya lumayan besar. Tembok kotanya itu ukurannya 400 meter kali 2 km. Jadi luasnya sekitar 1 km persegi. Yang tersisa hanya bagian utaranya aja. Ini yang bakal kita lewatin. Dan menariknya di tahun 1600-an dia pernah direnovasi oleh orang Perancis, Le Maire namanya. Itu diminta oleh Raja Thailand saat itu. Menarik ya. Udah kita nyebrang. Ini kita dekat. Ini sebenarnya pusat kotanya ya. Jadi nanti di belakang taman itu, itulah gate-nya, tembok kotanya. Nah pertama yang bisa kita lihat di sini apa? Di sini ada City Pillar atau ya monumen kotanya lah. Ini ya bagus. Di Thailand semuanya itu cantik-cantik. Warna putihnya bagus. Coba kita video sedikit ya. Nih, tutup. Coba kita lihat bagian depannya. Gerbang aja begini tuh. Ini lagi dibuka ya. Coba kita lihat. Mantap. Tapi nggak ada penjelasan bahasa Inggrisnya ya. Yang menarik di sini pakai ini nih, simbol penjaga pintunya. Naga 5 kepala. Agak mirip dengan di Kamboja. Nah ini Sanam Namuang Square. Ini public square, taman umum. Di depannya itu ada monumen raja, kayaknya raja di sini dulu. Jadi di sini tuh dulu kerajaannya Tambalingga. Itu setelah apa? Setelah Sriwijaya ya. Jadi dulu kan di bawah Sriwijaya, lalu akhirnya mereka sekitar abad ke-13 mereka punya kerajaan sendiri. Ini di sekitar taman biasa jualan minum, rujak khas inilah. Terus snack. Udah ayo kita ke sana. Di samping tamannya ini ya, jalan utama. Itu seberang sekolah tuh. Siswi-siswi naik angkot sini yang khas. Jadi memang kota ini memanjang di utara ke selatan, ngikutin garis pantai. Nanti kita masuk kota yang betul-betul kota tua yang berbenteng itu di sana. Nah, jadi di situ tadi dibilang ada monumen raja ya. Jadi ini bukan Raja Tambalingga, kalau ini udah betul-betul Raja Thailand.
King Rama the Fifth yang kelima. Jadi baik lagi cerita, Tambalingga itu jadi di abad ke-13 ya, betul-betul maju tahun 1230-an. Nah, dan ini menarik kerajaannya karena tiba-tiba langsung melesat jadi maju dan jadi Golden Age. Bahkan salah satu rajanya itu ada yang menarik, namanya Candrabanu. Dialah katanya keturunan Jawa, disebut juga Javaka. Jadi mungkin dia keturunan Sriwijaya ya, karena sebelumnya kan Sriwijaya di sini. Nah, dia itulah satu-satunya raja dari kerajaan di Asia Tenggara yang pernah menyerang keluar Asia Tenggara. Jadi dia pernah nyerang ini Sri Lanka. Jadi kalau baca-baca ceritanya dia nyerang Sri Lanka itu karena pengen mengambil relik Buddha. Nah, nggak tahu itu relik yang sama atau enggak dengan yang ada di stupa di sini. Yang di stupa sini soalnya katanya menyimpan giginya Buddha ya. Jadi ini relik yang luar biasa. Jadi ada gigi Buddha di sini yang dibangun di sekitar zaman yang sama sama Raja Candrabanu ini. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan stupa tuanya ini itu bergaya Sri Lanka. Dan dia pernah jadi berkuasa di Sri Lanka bagian utara. Menarik ya. Inilah kita lihatin jembatan. Itu tembok kota tuanya. Dan ini sungai. Oh, ini juga tembok kota tua ya. Tapi yang menarik, jadi ini sebenarnya aslinya bukan sungai natural ya, bisa kelihatan lurus. Jadi dulunya ini adalah parit dari bentengnya tuh. Jadi betul-betul kota yang luar biasa ya. Umur temboknya ini kan dari tahun 1200 sampai sekarang 800 tahun lebih. Nah, ini paritnya. Tapi tadi tahun 1680-an dia sempat direnovasi oleh orang Prancis yang diminta oleh Raja Narai waktu itu. Lalu kita lihat tembok-temboknya lumayan panjang. Jadi inilah sisa temboknya dari zaman dulu. Tembok bagian utara nih memanjang sana. Dan itu gerbangnya luar biasa. Kita kesana deh nyebrang. Jadi inilah gerbang tuanya. Bagian utara satu-satunya yang bertahan, dan di utara memang cuma ada satu gerbang. Yang ngadep timur, yang ngadep laut itu 3, yang ngadep barat 5. Nah, bisa kelihatan ini fortifikasi benteng. Keren ya. Usia 800 tahun, meskipun ada bagian-bagian yang tadi renovasi di tahun 1600-an, 1980 oleh orang Prancis. Tembok kotanya masih asli ya, masih warna merah. Jadi nama kerajaannya dulu kan Tambalingga. Tambara itu koper, tembaga, atau bisa juga artinya merah. Jadi lingga merah. Nah, di sini pun bisa ngelihat ya, masih ada persembahan-persembahan. Ini gajah putih. Jadi bisa lihat ini luas banget untuk pos benteng. Tempat buat mana? Keren. Nah, ini nggak ada pembatasnya, jadi kayaknya boleh kita naikin. Bagian atasnya udah dilapis tuh, teman. Nah, mantap. Jadi bisa kelihatan nih sisa-sisa temboknya di situ masih ada. Harusnya nyambung terus, tapi ini udah jadi jalan nih. Nyambung sampai sini. Nah, ini gerbangnya. Gerbangnya nggak gede-gede banget karena kan bukan gerbang utama. Yang utama itu mesti yang ngadep timur, ngadep laut. Oke. Nih, tembok-temboknya. Jadi inilah tembok kota yang masih tersisa dengan gerbangnya dari abad ke-13 ketika masa-masa jayanya. Bahkan sempat sampai ke Sri Lanka. Bayangkan dulu ini kota yang sangat besar. Dan Nakhon Sri Thammarat ini jadi adalah kota paling besar di Thailand Selatan pada masanya, zaman dulu ya. Sampai pas masa modern baru dikalahkan dengan Suratani dan juga Hatiai, junction yang itu kita lewatin. Nah, ini tembok kotanya, bagus banget. Kita lanjut jalan lagi meninggalkan tembok kota ini. Berarti ini kita udah masuk kota, ke kota tua dari Nakhon Sri Thammarat. Nih, sekarang jalannya gede banget. Jadi panjang kotanya nih dari utara ke selatan tadi ya 2 km lah. Dan di ujungnya dekat selatan itu ada candi utamanya. Nggak tahu lagi ada perayaan apa, banyak digantung semacam lentera ya. Terus di atas tiang lampunya tuh banyak binatang-binatang. Apa ini sio mungkin ya, karena itu kelinci. Itu kayaknya harimau atau anjing, nggak tahu. Kerbau belakangnya. Nah, ada pasar lagi ya, tempat banyak makanan. Lotre. Nah, ini masih di jalan utama tadi nih.
Nih, ada penjelasan kali ini bahasa Inggris. Tuh, Vast Market of Crown Property, Talat Sotahma, Crown Property Bureau. Jadi ini punya kerajaan Nakhon Si Thammarat Provincial Hall. Nah itu kenapa dipajang foto. Ini kayaknya foto ratunya, kalau nggak salah dia ulang tahunnya pas sama Waisak nanti, hari Sabtu, 2 hari lagi. Nah ini Provincial Hall. Udah mau jam 2, kata kita 3.20 dan itu tepat waktu. Kayak udah deket tuh. Jadi kenapa kita jalan jauh ke sini? Karena tadi ya ada stupa dengan relik gigi Buddha. Ya kita nggak bakal bisa lihat giginya juga. Tapi ini menarik karena stupanya itu dibangun dengan gaya Sri Lanka. Dan konon di dalam stupanya itu, atau stupanya itu dibangun di atas stupa Sriwijaya. Ya mungkin nggak kelihatan kecuali kita masuk ke dalam. Kita lihat aja dulu karena di dalamnya juga ada museum, galeri, dan kita lihat lah. Ini stupa tinggi banget, kalau nggak salah katanya 78 meter tingginya. Nah itu udah mulai kelihatan. Itu ya puncak stupanya. Di pinggir jalan juga banyak Buddha-Buddha. Yang ini malah kayak dari jade. Oh ini patung aja. Bagus-bagus. Sleeping Buddha. Nah. Ini temple juga ternyata, pintu masuk dari temple. Wat Saryang. Nah, kita mau yang ke utama dulu. Kita kayaknya bisa masuk dari sini ya, masuk dari parkiran. Ini juga banyak turis. Nah, itu cetinya. Ceti itu maksudnya stupa ya, nggak tahu banyak cedi atau ceti. Itu kalau nggak salah ada yang bilang 70 berapa kilogram emas di atasnya. Tinggi 78 meter, dikelilingi oleh 100-an lebih stupa kecil di bawahnya. Ini kayaknya ada tuh wisata sekolah nih. Coba kita masuk aja. Emang tinggi ya, 78 meter. Untuk zaman dulu hebat. Nih, museumnya ada dipindahin, New Museum at Parabiangkot. Tuh ditulis nggak boleh foto. Jadi tadi kita udah masuk ke museumnya, nggak terlalu besar, tapi nggak boleh foto di dalam. Jadi ini museumnya itu menyimpan istilahnya barang-barang sumbangan ya, karena memang ada abotnya. Itu istilahnya kepala biksunya di sini dulu tahun 1900-an. Itu yang menyarankan kalau ada yang mau nyumbang silakan disumbang ke sini. Jadi banyak yang nyumbang, tapi kebanyakan itu sebenarnya nggak terlalu kuno, dari abad 18, 19. Banyak keramik, ada juga patung-patung Buddha sedikit. Jadi kalau nggak sempet bisa dilewatin lah, tapi kalau mau ke sini ada banyak waktu, masuk aja, menarik juga. Yaudah kita ke cetinya atau ke stupa. Inilah stupa berusia 800 tahun yang menyimpan relik Buddha. Jadi ini stupa atau kuil paling suci di Thailand Selatan ya, karena ada relik Buddhanya tadi. Dia dikelilingi oleh banyak stupa-stupa kecil tuh. Kelihatan stupa-stupanya. Coba kita masuk, mudah-mudahan boleh. Ini kalau mau masuk mesti pakai ini ya. Kita bisa minjem, jadi minjem dulu deh. Ini kita masuk ke area tersuci. Jadi dibilang kalau cowok nggak apa-apa pakai celana pendek. Tadi kasih masuk. Tinggi ya. Keren banget, keren banget. Nih. Namanya apa? Bapak Mata Ceti, The Great Noble Relic Stupa. Ini kalau mau lihat tuh, stupa atasnya bentuknya kayak begitu. Sayangnya ini bukan bahasa Inggris ya. Tapi yang bisa dilihat tuh, di atasnya ada 8 patung Buddha tuh. 1, 2, dan seterusnya. Itu menandakan Eightfold Paths, 8 jalan itu ya, yang ajaran Buddha. Ini communal incense. Jadi di samping stupanya ini ya ada kuilnya. Tadi kita udah cek masuk. Lalu kita ke sisi sebaliknya, terus kita mesti cepet jalan ke jalur kereta. Ini stupa yang mengelilingi, yang ada 173 tadi pun beda-beda ya. Ini ada hiasan kinara-kinarinya.
Yang ini ada hiasan budaya. Bentuknya beda-beda. Tapi kurang lebih sama, makin sini makin gede. Tapi ini yang utama ya. Mantap, 78 meter. Di sekitarnya pun patung-patung Buddha ya menghiasi itu. Yang di atapin ini semua patung Buddha. Tuh, melingkarin. Dan kalau diintip tadi bagian dalamnya, kita nggak masukin bagian sini. Ini juga banyak patung Buddha kecil-kecil dari emas. Nah, kita puterin aja circumambulate satu kali. Ini udah kita kelilingin. Jadi ada tempat yang kayaknya dulunya juga sebenarnya bekas stupa ya. Itu jadi begini. Nah, inilah. Ya udah. Jadi katanya ini tuh gaya Sri Lanka. Nggak tahu juga dari mana bentuk gaya Sri Lankanya. Mungkin dari atasnya ya. Atasnya itu sebenarnya agak mirip Catara Hindu ya. Bagian sini melancip. Terus ini jadi stupa. Mungkin itu yang bikin gaya Sri Lanka. Ini stupa-stupa kecilnya ada yang menarik. The Wisdom Stupa. Tuh, kita lihat dalamnya. Jadi inilah kita berjalan di tengah-tengah stupa-stupa yang jumlahnya 173 kalau nggak salah, dengan stupa utamanya yang paling suci di Thailand bagian selatan karena menyimpan gigi asli dari Buddha Siddhartha Gautama. Ini untuk Tara Gold Leaf. Tadi kasih kain. Kotak sedekah. Banyak ya. Di dalamnya juga ada gajah ya, lagi ditutup. Jadi itu dalamnya ya, bagian bawah. Nah, tapi kita nggak bisa masuk ke dalam lagi. Kayak masuknya masih dari gedung yang ini nih. Jadi kalau mau masuk ke stupanya, tadi betul masuk dari sini ya. Yang tadi kita lihat ada gerbang, nah ternyata masuk itu ke dalam stupa. Tapi kita nggak bisa masuk. Ya itulah, ini itu masuknya. Acara sekolah dipimpin biksu. Kita lanjut lagi meninggalkan Wat Bapak Matat kalau nggak salah namanya. Udah tinggal 30 menitan lagi nih katanya jalan, padahal jauh, masih naik angkot. Yuk. Kita makan siang ini aja deh. Jadi ini 20 baht nih. Kentang 10 baht dan segini. Nugget satunya 5, jadi 10 tambah kentang 20. Nah, ini tinggal 20 menit lagi nih. Kalau nggak dapet angkot susah kita nih. Ini nggak ada angkot lewat lagi dari tadi. Ada yang kesini. Tuh. Belum ada yang lewat. Mudah-mudahan ini ke train station nih. Nah, naik. Ini ya. Udah mau nyampe. Berhenti namanya pakai ini. Nah, iya. Yuk. Tadi kita habis aja naik itu ya. Ini udah habis juga. Enak juga kentang sama nuggetnya. Jadi menarik juga naik angkutan umum di sini ya. 15 baht. Ini train stationnya di depan. Kayaknya kalau ke 7-Eleven gak sempet dulu minum. Gak sempat beli minum maksudnya. Kalau udah 10 menit lagi. 10 menit lagi tuh berangkat loh. Jadi naik udah minimal 5 menit sebelumnya. Kita cari yang jualan air di sini aja, mudah-mudahan ada.
Beli air ini ya, 15 baht, 6.000 lumayan. Nah itu train stationnya, yuk. Nah itu kereta kita kayaknya, yuk. Ini ya, Nakhon Si Thammarat Railway Station. Kita di gerbong 12 di sana. Jadi kita lanjut lagi jalan. Kita mau kemana? Kita mau ke Chaya. Chaya itu adalah katanya kandidat ibu kota dari Sriwijaya ya, karena nggak ada yang tahu ibu kotanya di mana. Ada yang bilang Palembang, Jambi, ada yang bilang lagi Chaya ini, karena banyak peninggalan Sriwijayanya. Bahkan ada itu inskripsi tentang raja-raja di Nakhon sini. Yuk naik. Nah inilah, nih tepat waktu jam 3.20 jalan, 5 jam sampai Chaya, Nakhon Si Thammarat Railway Station. Ini langsung mengecekkan tiket. Kalau orang lain langsung di punch. Kok online enggak? Kita sampai di stasiun kereta api Supatani. Kalau pusat kotanya masih agak jauh dari sini, tapi udah lumayan ramai. Supatani, banyak yang jualan, banyak bule juga tadi nunggu. Supatani ini kota paling besar kayaknya. Ini kita sampai di Chaya. Keretanya juga langsung jalan lagi. Padahal tubuhnya agak telat karena habis dari toilet. Yaudah yuk, kita cari hotel dulu. Ini kita sampai di Chaya jam 7.50. Telat 25 menit. Padahal di kota-kota sebelumnya tuh telatnya lebih lama. Jadi dia bisa nyusul sedikit. Nah kenapa kita ke Chaya? Karena di kota inilah asal muasal Sriwijaya katanya. Besok kita bakal keliling untuk melihat peninggalan-peninggalannya. Nah ini tulisannya ya, Chaya Station. Tuh. Chaya. Jadi kita cari hotel karena kita belum booking. Karena di sini nggak ada hotel yang betulan bisa booking online ya. Jadi emang kota agak kecil di pinggiran Supatani. Nah ini kita cari dulu lah. Oh besok juga kita malam bakal langsung ke deket Bangkok. Itu naik kereta yang sama, jadi jam segini berarti bisa tahu kira-kira besok bakal telatnya sekitar setengah jam juga. Nah ini bagusnya ada 7-Eleven di depan. Toko-toko udah tutup. Nih pasarnya udah tutup. Padahal ini jam 8 kurang 5 menit. Ya udahlah, beli makanan instan aja. Kita udah beli hotdog ayam ya. Dicek aja ayam di sana sama mie cup. Udah kita cari hotel. Udom Larp Hotel. Kita bakal di sini. Bangunannya tua katanya, tapi bagus reviewnya.
sekitar 400 baht kalau yang AC. Kalau nggak AC 150 baht, 350 baht, beda 20.000. Kita yang AC aja nomor 26, jadi 400 baht, 170.000. Dan ini harganya nggak berubah karena review dari 3-4 tahun lalu juga segitu. Ini ya kamarnya tuh, toilet, duduk, AC. Katanya sih nggak ada air panas, tapi nggak apa, lumayan lah. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.